warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Rika Lepenia, saya dari PGMI 4G. Di sini saya akan menceritakan salah satu kisah Nabi, yaitu Nabi Soleh. Pernah dengar nggak cerita Nabi Soleh? Nabi Soleh. Pernah. Tentang Mengajar. Jadi Nabi Soleh itu banyak ya kisahnya. Nabi Soleh, Nabi yang kelima. Iya, kelima. Kalau ke-1 itu Nabi Adam. Nabi Adam. Jadi Nabi Soleh itu Nabi yang kelima. Jadi kakak akan menceritakan kepada Nabila dan juga Hengki mengenai salah satu kisah Nabi Soleh. Jadi pada zaman dahulu hiduplah suatu kaum yang namanya itu, kalau kita itu sekerumpulan orang tapi banyak kayak desa gitu. Hiduplah suatu kaum yang sangat orang-orangnya ini pintar, terampil. Mereka itu kalau buat rumah itu bagus. Iya, mereka pintar. Kepintarannya ini sangat luar biasa. Yang dinamakan pada saat itu kaumnya bernama kaum Samud. Iya, kaum Samud. Namun mereka ini pintar, tapi sayangnya mereka itu sombong. Iya, padahal mereka pintar, namun mereka itu sombong. Mereka itu termasuk salah satu orang yang dibenci oleh Allah, karena Allah tidak menyukai orang yang Sombong. Iya, orang yang sombong. Nah, kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala nabi, namanya Nabi Soleh. Nabi Soleh pada saat itu diturunkan, namun kaum ini, orang-orang ini nggak percaya sama nabi tersebut, nggak percaya sama Nabi Soleh. Mereka menganggap Nabi Soleh ini adalah nabi yang penyihir. Mereka bilang kalau Nabi Soleh ini merupakan orang yang jahat. Iya, jahat. Jadi mereka nggak percaya. Terus mereka kalau memang benar-benar kamu utusan dari Allah, mereka bilang, coba kamu turunkan unta yang udah tua tapi udah hamil. Terus pokoknya bentuk untanya itu aneh. Mereka berpikir pasti Nabi Soleh nggak akan mungkin bisa untuk mengabulkan permintaan mereka. Namun atas izin Allah, ternyata unta tersebut dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka pun takjub. Mereka melihat unta itu sangat aneh. Mereka sangat senang melihat unta itu. Akhirnya unta tersebut diberikan minum, diberikan makan oleh warga setempat. Namun mereka tetap ingkar janji. Padahal kalau janjinya, kalau sudah diturunkan dengan unta yang bentuk yang sama persis sama permintaan mereka, mereka akan mengikuti Nabi Soleh. Ternyata mereka tidak mengikuti Nabi Soleh dan ingkar janji. Dan akhirnya mereka pun membunuh unta tersebut dengan memotong nadi unta tersebut hingga terjatuh di tanah. Dan iya, anak-anak untanya mati juga, mati semuanya. Untanya mati. Mati kalau. Iya, mati kalau. Terus untanya mati. Ternyata mereka yang lebih jahat lagi, mereka bukan cuma membunuh untanya, mereka ingin membunuh Nabi Soleh pada saat itu. Jadi karena Allah, Nabi Soleh ini sebenarnya punya firasat kalau mereka ini udah ingkar janji. Nabi Soleh ini udah geram, udah benci terhadap mereka. Namun terus pada malam harinya mereka ingin membunuh Nabi Soleh. Dan pada saat mereka ingin membunuh Nabi Soleh, Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan lagi kepada Nabi Soleh, yaitu
Allah Subhanahu wa taala melempar mereka menggunakan batu pada saat itu. Iya, akhirnya banyak orang-orang yang meninggal dunia pada saat itu. Nah, selanjutnya karena orang-orang yang tadi udah banyaknya meninggal, banyak yang menjadi pengikut Nabi Soleh pada saat itu. Tapi walaupun banyak yang mengikuti, banyak juga yang belum percaya dan ingkar kepada Nabi Soleh, yaitu mereka masih tetap ingin membunuh Nabi Soleh pada saat itu. Mereka ingin membunuh Nabi Soleh, akhirnya mendapat bantuan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam harinya Allah Subhanahu wa taala pun membuat badai yang petir yang sangat besar, hingga akhirnya kaum-kaum yang jahat pun terbunuh pada saat itu, dan Nabi Soleh pun selamat. Jadi salah satu mukjizat dari Nabi Soleh itu merupakan adanya unta betina yang udah hamil 10 bulan yang keluar dari batu yang sangat besar. Nah, jadi itu salah satu kisah dari Nabi Soleh. Jadi kita itu harus percaya kepada mukjizat Allah, harus mengikuti perintah Allah dan melarang dan menjauhi larangan Allah. Iya. Jadi terima kasih untuk adik-adik yang udah berpartisipasi mendengarkan cerita kakak. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.